Sobat Jejak 98. Hari ini saya berada di kantor dinas pertanian atau tepatnya di salah satu bidang yang benar-benar bertanggung jawab bagaimana melakukan sesuatu bagi petani. Nah, bagaimana nilai dan kemampuan kualitas atau produktivitas dari bidang ini untuk memberdayakan petani, kita akan bincang-bincang dengan Pak Tani. Oke, selamat siang Pak Tani. Siang Pak. Oke Pak Tani, ini khusus ini Pak Tani membawahi bidang apa ini? PSP. PSP itu apa sih pengertiannya? Di bidang sarana dan prasarana. Oh, sarana dan prasarana. Nah, sejauh mana bidang sarana dan prasarana ini terlibat di dalam implementasi daripada atau penjabaran daripada pemerintah dalam rangka pemberdayaan petani? Bisa Bapak jelaskan? Dalam bidang PSP kebanyakan menangani tentang verifikasi dan pengusulan RDKK tentang pupuk bersubsidi, yaitu baru ada juga pengadaan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan, embung, baru juga ada kegiatan. Lalu sekarang ada tugas perbantuan dari Aplen. Sampai sekarang untuk tahun ini itu saja yang Karena tiga itu ya? Iya. Oke. Yang khusus plan itu apa itu maksud? Aplen itu tentang kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Dunia di Modo-Indi. Nah, untuk pembiayaan dari pembangunan dari bagaimana mekanisme dan hubungan kerja serta penerapannya? Ya, di mekanisme kan ada tim, ada di situ ada manajer, itu dari kementerian. Dari kementerian. Terus DP pengadaan, DP kerja dilakukan di Aplen, jadi bernama Aplen di Modo-Indi dataran tinggi. Dan untuk komoditas kentang. Khusus kentang. Nah, sejauh mana keterlibatan dinas pertanian Kabupaten Mincel terhadap program ini? Tersifat cuma tugas perbantuan. Oh, jadi kebanyakan dari spesifikasi teknisnya seperti apa? Ya, pemerintah pusat dan tugas perbantuan sini membiayai baik sarana fisik, pembibitan dan sebagainya. Kebanyakan itu DP tugas perbantuan di provinsi. Cuma kalau dinas pertanian Mincel kan bantu itu. Hanya persoalan teknis atau? Teknis dan pendampingan juga. Pendampingan dalam rangka memberikan arahan gitu. Oke. Nah, kemudian yang program yang verifikasi itu seperti apa? Itu verifikasi dan validasi tentang pupuk bersubsidi. Bagaimana cara masyarakat petani kan sudah ada di RDKK berapa kebutuhan petani, berapa juga yang harus sudah mau pakai setiap tahunnya. Jadi itu masuk di usulan RDKK, kalau jadi hasil verifikasi itu jadi kuotanya tahun depan, tahun selanjutnya. Nah Pak, ini saya memperoleh keluhan dari masyarakat terkait dengan penyediaan pupuk yang mereka harus berdayakan dengan pertanian. Mereka bilang semua dikendalikan oleh dinas melalui kelompok-kelompok tani, tetapi mereka yang tidak tergabung di dalam kelompok tani akhirnya tidak tahu entah kemana harus membeli di mana karena adanya aturan ini. Bagaimana itu menghadapi mereka yang tidak dalam kelompok tani tapi punya pertanian tetapi kemudian tidak memperoleh pupuk? Itu mereka punya keluhan yang kami dapatkan. Bagaimana itu? Nah, itu kan sebenarnya kan yang berhak mau ambil pupuk bersubsidi itu orang petani yang terdapat di RDKK. Oh, yang jadi subsidi karena ada subsidi. Yang ada subsidi. Jadi tetap itu bilang ada pengusulan dan verifikasi yang dilakukan oleh di kecamatan, di DPP. Tapi tidak diberlakukan terhadap seluruh pupuk apapun yang misalnya harus tersalur tanpa subsidi dan bersubsidi. Cuma yang bersubsidi. Oh, yang bersubsidi. Jadi mereka ya silakan mencari di yang tidak bersubsidi misalnya. Ya, kalau nggak termasuk, artinya misalnya ya DP nama nggak termasuk atau kuotanya yang misalnya cuma berapa sponsor lewat, dia nggak bisa ambil. Dia nggak bisa kalau yang misalnya tiap petani ada DP kuota masing-masing, tergantung DP luas lahan pertanian yang dikelola. Kalau lewat dari itu nggak bisa Pak. Ya artinya mereka ini mengeluh kan, Pak, orang meminta pada orang mesti hanya dorang.
orang presiden minta bagaimana? Nah ini kira-kira bagaimana Itu kan bilang solusinya? itu kan ada yang sama sekarang ada pengusulan RTKK. Artinya ini di luar tadi kelompok tani karena mereka tidak terdaftar gitu. Nah bagaimana solusinya mengenai persoalan mereka? Sementara mereka larang pupuk, tapi pupuk itu tidak ada di lapangan. Ya, memang harus masuk di kelompok. Harus masuk ya. Iya, harus kayak gitu. Jadi para petani, seluruh petani yang itu harus dimasukkan ya. Iya. Tapi kalau misalnya kelompok itu tidak menerima, bagaimana? Kan berbikin pembentukan kelompok. Oh, boleh pembentukan kelompok. Oke, ini supaya ada solusi bagi mereka atas keluhan. Nah, oke, terkait dengan kemudian tadi yang ketiga mengenai embung. Ini berapa desa atau berapa kecamatan yang proyek embung ini ada? Kalau Ada- tahun ini kan Ya. Pak Dex. Pak Deksi. Dok, Sekarang apa? Sebar dia Pak. embung cuma satu ini, Kang. Yo. Oh, proyek satu Cuma embung satu. di wilayah apa? Di Tepatnya. Pasok Baru kan Pak, ini Baru. cuma satu. Oh, Orang satu tahun ini. di desa apa, Pak? Desa apa tuh? Untuk Sebar. Desa Tumpah Baru, kecamatan Pasok Baru. Tumpah Baru. Alokasi anggaran berapa, Pak? 120 juta. 120. 120 juta ya, embung dengan kapasitas kecil. Tapi irigasi ada tidak? Ada yang JT kan. Irigasi ada berapa? Cuma 6. Cuma di daerah-daerah mana, Pak? Ini di daerah Maisan 2, Pasok Baru 2, 1, Maisan Gede 3, Tengah 2. Oh, jadi Tengah 2, Maesaan 3, 3, Pasok Baru 1. Pasok Baru Yang 1. RJT yang jaringan rehabilitasi jaringan. Jadi rehabilitasi jaringan itu ya. Jaringan irigasi. Itu rata-rata nilai anggarannya berapa? 75 juta rata-rata itu ya. Itu oke. Apa ini juga yang masuk dari aspirasi DPR? Atau bukan? Bukan itu. Bukan ya, ada kan yang asmara ini. Tapi ini memang program dari sini. Program dari sini. Oh. Dari Kementerian Dari Kementerian Pertanian. Oke, terima kasih. Demikian informasi yang disampaikan oleh Pak Tani, bagaimana mereka melakukan persiapan atau penyediaan untuk kebutuhan pemberdayaan di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan. Sehingga kemudian bahwa informasi ini, keluhan saudara-saudara petani bisa menerima informasi dan kemudian menjawab tantangan program-program pemerintah, sehingga kemudian tidak ada yang terabaikan dan kemudian harus mengalami kemandekan di dalam usaha pertanian. Oke, demikian saya Henry Peuru melaporkan dari Kabupaten Minsel, tepatnya di Dinas Pertanian. Salam sehat.